Ya baik, selamat datang dalam mata kuliah perencanaan pajak atau tax planning. Nah, bahasan kita hari ini berkaitan dengan penetapan harga transfer atau transfer pricing. Nah, di dalam harga transfer atau transfer pricing ini sebenarnya sudah kita bahas dalam mata kuliah akuntansi manajemen atau sistem pengendalian manajemen. Nah, tetapi di dalam mata kuliah perencanaan pajak kita perlu memasukkan unsur transfer pricing atau TP atau biasa disebut dengan hubungan istimewa ya kalau di dalam pajak internasional. Ya, kenapa kita harus melakukan penetapan harga transfer di dalam pembuatan perencanaan pajak berkaitan dengan pembuatan SPT tahunan badan. Nah, pertama kita lihat dulu harga transfer itu dalam arti luas adalah penentuan harga barang jasa yang ditransfer kepada antar pusat pertanggungjawaban dalam satu organisasi tanpa memandang bentuk pusat pertanggungjawabannya. Nah, biasanya eh, pusat pertanggungjawaban yang terlibat dalam harga transfer itu ada pusat pertanggungjawaban laba, pusat pertanggungjawaban biaya, kemudian ada pusat pertanggungjawaban pendapatan. Nah, biasanya kalau seorang manajer dianggap berhasil dalam hal pusat pertanggungjawaban laba, berarti dia bisa mempertahankan laba di dalam perusahaan tersebut dalam jumlah yang cukup baik. Ya, jadi dari bulan ke bulan si manajer ini bisa mempertahankan laba, bahkan bisa meningkatkan labanya menjadi sangat signifikan. Kemudian yang kedua, si manajer tersebut juga bisa dikatakan berhasil dalam hal pusat pertanggungjawaban biaya apabila dia mempertahankan atau menekan biaya-biaya yang dikeluarkan selama operasional perusahaan. Ya, ada yang biaya-biaya ini mau nggak mau harus ditekan. Karena kenapa biaya-biayanya itu sudah terlalu tinggi. Ya, berkaitan dengan biaya-biaya tersebut sudah terlalu tinggi, maka dari itu seorang manajer dia dituntut untuk mengendalikan biaya-biaya yang sudah terlanjur di prinsip ekonomi. Nah, itu tentunya dia dikatakan berhasil. Lalu ada lagi satu yang ketiga yaitu pusat pertanggungjawaban pendapatan. Nah, pusat pertanggungjawaban pendapatan ini di mana seorang manajer dikatakan berhasil apabila dia bisa mempertahankan atau meningkatkan pendapatannya menjadi lebih baik dari periode ke periode berikutnya. Bulan ini $100.000, oh ternyata pada saat bulan yang akan datang $120.000, 130 dan seterusnya, dan dia bisa meningkatkan terus. Nah, itu dia dianggap baik dalam hal pusat pertanggungjawaban pendapatan. Ya, jadi kita bisa memahami ya bahwa harga transfer ini dikatakan baik apabila kita bisa melihatnya dalam hal pusat pertanggungjawaban. Apakah itu pusat pertanggungjawaban biaya, pusat pertanggungjawaban pendapatan, atau pusat pertanggungjawaban laba. Nah, harga transfer dalam arti sempit adalah harga perpindahan barang antara dua pusat laba atau lebih. Ya, biasanya di dalam satu perusahaan atau di dalam satu pabrik, itu tentunya ada satu, eh, di dalam pabrik ini dia ada bagian atau departemen yang mengurusi pemasukan bahan-bahan mentah. Lalu yang di departemen keduanya, dia mengurusi pengelompokan atau membuang kulit-kulit dari bahan mentah tersebut. Baik, bagian yang ketiga ini dia yang melakukan pengolahan bahan-bahan mentah tadi yang sudah dikupas tadi, baru dilakukan pengolahan. Baru bagian yang keempat, setelah jadi sebuah produk barang mentah yang diolah menjadi produk jadi tersebut, dimasukkan ke dalam kemasan, di package menjadi satu bentuk packaging yang baik, baru udah siap dijual. Ya biasanya kalau di dalam pabrik, tentu kita dihadapkan pada beberapa departemen, dan departemen tersebut, dia sudah punya job desk-nya masing-masing kan. Oh, job desk 1, 2, 3, 4, mereka memiliki job desk masing-masing, dan tentunya
tentunya ada atau melibatkan harga transfer. Bisa jadi dari satu departemen ke departemen yang kedua, itu tentunya harus ada penggunaan harga transfer. Dari departemen 2 ke departemen 3 itu juga ada harga transfer. Ya kita di sini harus menghitung kan berarti. Kita berarti diminta untuk menghitung. Apakah setelah kita menghitung kita bisa mendapatkan sebuah perencanaan pajak yang baik? Ya, tentunya apakah nantinya bisa memberikan sebuah tax planning yang baik sesuai dengan harapan dari perusahaan. Tujuan perusahaan adalah memperoleh laba kena pajak yang kecil. Maka dari itu mereka bisa melakukan perencanaan dari sisi harga transfer tersebut ya. Karena antar departemen itu pasti akan ada biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian yang kedua, biaya-biaya ini kan juga harus kita tekan kan. Apalagi tadi saya bilang ada pusat pertanggungjawaban biaya. Kemudian juga setelah itu kita juga mengusahakan di dalam departemen tersebut jangan sampai penggunaan harganya terlalu tinggi ya. Rencananya mau jual produk atau item tertentu dengan harga sekian. Tetapi kita sendiri nggak bisa memaintain supaya cost yang dikeluarkan di masing-masing departemen itu kecil. Ya tentu itu akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Ya ini tentunya menjadi perhatian. Ya selanjutnya, nah untuk pembahasan lebih lanjut, maka harga transfer ini digunakan untuk kepentingan penilaian kemampuan laba divisi. Oleh sebab itu, di dalam suatu perusahaan terdapat divisi yang menjual produk berupa barang atau jasa, yaitu sebagai penjual, lalu ada divisi yang membeli produk barang atau jasa sebagai pembeli. Emang bisa Pak, ini terjadi di dalam satu departemen atau di dalam satu perusahaan atau dalam satu pabrikan. Bisa saja terjadi ya, karena itu dia mau menguasai seluruh pasar. Misalnya kalau kita ambil contoh Unilever Indonesia. Ya, misalnya Unilever Indonesia ini dia menghasilkan pasta gigi atau makanan ringan. Ya, produk olahannya dia sudah punya sendiri. Tetapi dia juga punya packagingnya sendiri, plastiknya dia yang bikin sendiri, yang cetak juga dia, lalu mengenai warna, segala bentuk inovasi produk berkaitan dengan packaging dari produk tersebut, dia nggak ambil lagi dari perusahaan lain. Dia ngambil dari perusahaan internal dia sendiri, yaitu di bawah naungan Unilever Indonesia. Maka dari itu divisi-divisi ini tentunya apa? Dia menjual barang di antara mereka aja. Ya, jadi penjualannya itu bisa antara anak dan induk perusahaannya dong Pak, bisa. Atau bisa terjadi di antara brother atau sister company-nya ya. Ini sama-sama anak perusahaan. Mereka jual barang internal mereka aja. Ya. Tetapi dengan cara memainkan atau melakukan perencanaan terhadap harga transfer. Ya, sehingga dalam divisi-divisi tersebut perlu dibuat dua macam keputusan, yaitu keputusan pemilihan sumber adalah menetapkan membeli dari luar perusahaan atau eksternal atau pemasok, atau membeli dari dalam perusahaan atau internal divisi penjual. Ya. Lalu keputusan penetapan kita supaya masuk nih sesuai dengan budget perusahaan, jangan sampai melebihi dari budget, kita harus menetapkan besarnya harga transfer. Kalau misalnya kemarin saya beli bahan mentahnya sendiri, misalnya katakanlah dia dalam rangka menjual olahan daging ayam lah misalnya gitu. Dia beli ayamnya dari ayam yang belum masih ayam utuh, baru dia harus bersihkan, bulunya harus dikeluarin dulu, dibersihin, dipisahin, setelah itu dimasukkan ke dalam, setelah udah dibersihkan, dimasukkan dalam wadah, terus diplastikin, kasih label harga, dan baru masuk ke dalam Fresh Mart atau supermarket yang dituju. Ya tentunya dia sudah menetapkan berapa besarnya harga transfer dari masing-masing departemen tersebut. Ya jadi jangan sampai eh, tentunya nggak sesuai dengan budget yang sudah atau anggaran yang telah ditetapkan.
Nah, kita lanjutkan. Nah, di dalam penentuan harga transfer itu ada metode-metode penentuan harga transfer. Yang pertama ada metode variable cost, ya atau yang biasa teman-teman dengar dengan istilah biaya variabel ya. Nah, di variabel itu tentunya kita sudah pahami ya, Anda juga sudah ngambil pengantar ekonomi mikro makro berkaitan dengan variable cost atau di dalam akuntansi biaya juga itu juga nanti dipelajari di sana. Bahkan di akuntansi manajemen juga disebutkan. Nah, metode variable cost adalah penetapan harga transfer yang sama dengan biaya variabel unit penjualan. Ya, yaitu antara standar ditambah laba. Nah, hal ini dilakukan apabila penjual mempunyai kapasitas yang berlebihan. Sorry. Ya, kalau misalnya penjual ini mempunyai kapasitas yang berlebihan, baru dilakukan. Nah, tujuan utamanya apa sih, Pak, dengan menggunakan metode variable cost ini? Tujuan utamanya adalah untuk memuaskan permintaan internal karena harganya cukup rendah. Ya, ini cocok diterapkan. Bisa kita terapkan atau kita berlakukan di internal perusahaan kita sendiri. Ya, di sini memuaskan permintaan internal karena harganya cukup rendah. Jadi kita sepakat nih menggunakan metode variable cost, misalnya seperti itu. Lalu yang kedua, metode full cost. Ya, metode full cost ini penetapan harga transfer berdasarkan pembebanan penuh. Ya, namanya aja full. Tentu biayanya juga harus biaya penuh. Dan yang paling utama dan yang paling umum digunakan karena dapat dipahami dengan baik. Lalu informasinya siap tersedia pada catatan akuntansi. Nah, kelemahannya adalah termasuk biaya-biaya tetap yang berpengaruh terhadap keputusan jangka pendek. Ya, di sini termasuk biaya-biaya tetap yang nantinya tentu memiliki dampak. Dampaknya lebih ke arah jangka pendek. Ya, maka dari itu perusahaan ingin melakukan pembebanan secara penuh. Ya, kita bebankan aja lah. Kalau bisa, Pak, di satu departemen ini karena dia adalah departemen terakhir, Pak. Dia kan udah package, dia siap masukkan tadi yang daging ayam tadi sudah dimasukkan ke dalam package yang baik, lalu sudah diplastikin, kasih label harga, siap masuk ke dalam supermarket. Nah, nantinya itu yang kita bebankan, full cost-nya di sana. Tapi departemen itu setuju nggak? Saya harus tanya dulu kan, harus internal meeting dulu, berkaitan dengan pembebanan secara full cost. Jangan sampai ternyata dia sendiri nggak mau. Lo gimana sih orang kamu yang kita melibatkan 4 departemen, kenapa departemen saya yang harus dibebankan lebih banyak? Mentang-mentang saya adalah departemen akhir yang menyiapkan item atau produk fresh yang sudah jadi dan siap masuk ke pasaran. Ya, jadi tentu kita harus lihat dulu berkaitan dengan metode. Yang ketiga ada metode market price. Nah, di sini penetapan harga transfer berdasarkan harga pasar dan metode ini dianggap yang paling diminati. Ya, karena sesuai dengan harga pasar. Keunggulannya bahwa harga transfernya itu cukup objektif. Ya, make sense, reasonable ya price-nya ya Pak. Berarti karena dianggap cukup objektif, kita juga nggak bikin harga sangat rendah sekali. Ya, karena kalau terlalu rendah kok ini nggak sesuai dengan harga pasar. Tapi begitu melibatkan atau menggunakan metode market price ini dianggap cukup baik. Nah, keunggulannya bahwa harga transfernya cukup objektif tersebut, tapi kelemahannya yakni harga pasar produk atau jasa tertentu tidak tersedia. Ya, ketika kita mau lihat, kebetulan tadi saya kasih contoh daging ayam yang sudah masuk dalam kemasan, ya, perjualbelikan, tetapi bagaimana dengan produk-produk yang jarang di pasaran? Ya, kalau misalnya produk seperti mie instan, air mineral, itu kan cukup ramai di pasaran. Kita bisa menentukan, oh kalau saya mau menentukan harga untuk air mineral, kita patokannya misalnya menggunakan Aqua. Oh kalau saya menggunakan, kalau saya produknya adalah mie instan, berarti saya patokannya menggunakan harga Indomie atau Supermie, karena mereka memang sebagai pionir atau perintis di Indonesia.
Ya, tentunya kita bisa melihat hal demikian. Ya, berkaitan dengan harga pasar. Tetapi kalau produk atau jasanya itu memang tidak tersedia karena memang jarang, ya misalnya ada produk berkaitan dengan minuman keras, tentu ini kan tidak ramai di pasaran Indonesia, apalagi dengan situasi Indonesia yang panas atau kondisi iklim yang panas kan nggak cocok adanya minuman keras. Sehingga untuk menentukan produk minuman tersebut harganya berapa, ya kita nggak bisa menentukan dengan jelas. Karena minuman keras sendiri aja dianggap barang mewah kalau di Indonesia. Dia itu kena juga ada pajak pertambahan, pajak penjualan atas barang mewah. Semua minuman berwarna di Indonesia, termasuk sirup, itu kena PPNBM. Ya, dia tuh ada PPNBM-nya, ada pajak penjualan atas barang mewah. Dia tarifnya mulai dari 0% sampai dengan 200%. Ya, jadi kita pun harus berhati-hati berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka menggunakan metode market price. Lalu yang berikut ada metode negotiated price. Nah, di sini penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi antara dua pusat pertanggungjawaban. Ya, tadi kalau kita bandingkan ya, ada dua pusat pertanggungjawaban. Ada pusat pertanggungjawaban laba dan pusat pertanggungjawaban biaya, pusat pertanggungjawaban pendapatan. Misalnya kita ini membandingkan dua itu. Nah, ini kita bisa gunakan metode negotiated price. Karena di dalam metode ini dilakukan jika terdapat suatu pertentangan yang cukup signifikan di antara keduanya sehingga dicapai kesepakatan harga oleh kedua belah pihak. Sehingga tidak perlu ada mediatornya ya, tidak perlu ada arbitrasenya. Keterbatasannya adalah mengurangi otonomi unit-unit tersebut. Ya, karena kalau misalnya nih kita bandingkan pusat pertanggungjawaban pendapatan dan pusat pertanggungjawaban biaya, dua hal yang benar-benar berbeda kan tentunya. Yang pendapatan sekian, yang biayanya sekian. Nah, kemudian dari sana kita ingin melihat, tapi gimana ya? Karena ini dua hal yang benar-benar sangat berbeda. Tentu akan ada keterbatasan. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan pengurangan otonomi. Ya maksudnya di masing-masing departemen itu kita kurangi mereka job desk-nya supaya nanti kita tinggal menentukan negotiated price. Kalau masing-masing departemen ya atau masing-masing divisi ini kita kurangi pekerjaannya, tentu kita bisa melakukan pembebanan secara lebih fair ya, secara lebih adil. Tentunya seperti itu. Ya, di dalam metode penentuan harga transfer oleh perusahaan itu pada umumnya menggunakan tidak hanya satu metode, ya, tetapi dua metode atau lebih. Dan hal ini disebut sebagai dual pricing. Ya, tentunya kita akan melihat, oh ternyata eh, berkaitan dengan dual pricing. Nantinya kita bisa melihat ya, emang bisa Pak kalau misalnya saya nggak bisa yang pakai satu metode doang, jadi saya tetap ya Pak, kolaborasikan antara dua metode yang ada. Saya mau pakai metode variable cost karena tadi dianggap harganya cukup rendah, lalu yang kedua saya mau pakai market price method karena ini cukup baik. Keunggulannya dia pakai harga transfer yang cukup objektif. Ya, tentu itu bisa dipertimbangkan. Ya, tidak ada salahnya kita menggunakan hal tersebut. Ya, kemudian metode penentuan harga transfer. Nah, prinsip dasar harga transfer itu sebaiknya sama dengan harga yang dikenakan. Seandainya produk tersebut dijual ke konsumen di luar atau dibeli dari pemasok luar. Ya, lalu yang kedua, situasi yang paling ideal adalah berdasarkan harga pasar. Ya, hal ini akan tercapai jika dipenuhi kondisi-kondisi satu orang-orang yang kompeten. Ya, jadi kita harus melihat situasi apa sih yang dianggap paling ideal. Kemudian yang harus memperhatikan kinerja jangka panjang yang sama dengan jangka pendek. Ya tentunya kita memerlukan orang-orang yang ahli berkaitan dengan penetapan harga transfer ya, karena dia sudah biasa nih melakukan hal tersebut. Nanti dia tinggal membandingkan berkaitan dengan kinerja
apakah itu nanti kinerja jangka panjang dan juga kinerja jangka pendek. Lalu situasi yang ideal berikut yaitu atmosfer yang baik. Ya tentunya profitabilitas sebagai dasar penilaian kinerja sehingga harga transfer dikehendaki yang adil. Ya kalau suasana atau atmosfernya baik, tentu profitabilitas atau keuntungan sebagai dasar penilaian kinerja sehingga harga transfer yang diinginkan pun dianggap lebih fair kan, lebih adil. Oh, kalau misalnya Pak, dengan penetapan harga transfer memang kita bisa jadikan itu sebagai dasar penilaian kinerja. Tentu dia bisa memilah mana metode yang baik dan kemudian mana metode yang tidak terlalu baik. Tentu dia karena dia pintar dalam memilah metode atau memilih metode yang tepat, akhirnya dianggap apa? Dianggap dia memiliki kinerja yang performance yang baik di mata perusahaan. Ya bisa jadi dia nanti masuk dalam kategori pusat pertanggungjawaban yang memenuhi standar dari perusahaan tersebut. Ya, lalu situasi yang ideal yang ketiga yaitu kondisi pasar. Ya, kondisi pasar ini normal dan mapan dan identik dengan kondisi produk yang sama, baik yang berhubungan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu pengiriman sehingga memperoleh penghematan dari penjualan di dalam perusahaan. Ya, tentunya kita akan melihat ya kondisi pasar. Karena kalau pasar itu kan harganya dia lebih stabil, ya nggak? Jarang kan misalnya tiba-tiba Indomie dari 1.500 tiba-tiba menjadi 10.000. Lah emang ada apaan sampai harga mie instan jadi 10.000? Karena kondisi pasar itu selalu harganya ya segitu aja. Kita mau beli ke Alfamart atau Indomaret sama aja harganya kan. Atau Anda mau beli di Carrefour atau di Hypermart, paling harganya selisih 200 perak atau 300 ya paling banter 500 perak. Ya tentu di sini yang diharapkan kalau kita tadi menggunakan metode market price itu saya rasa dianggap cukup baik ya dan dia bisa dikatakan ya inilah yang paling dibutuhkan tuh. Kemudian yang keempat kebebasan memperoleh sumber daya. Ya di sini tentunya sehingga manajer pusat laba dapat berurusan dengan pihak eksternal dan internal. Ya, jadi manajer pusat laba yang mengawasi dan mengurusi pusat pertanggungjawaban laba tadi, dia kan tidak hanya berinteraksi dengan semua pihak yang ada di internal perusahaannya kan. Tapi dia juga berinteraksi dengan siapa? Dia berinteraksi juga dengan pihak luar, mau perbankan, ada investor juga, bahkan berurusan dengan pajak, karena ini berkaitan dengan pusat pertanggungjawaban laba. Yang mana perusahaan itu notabene maunya labanya selalu kecil dari tahun ke tahun. Memang dari sisi accounting dia memang maunya labanya tinggi, tapi dari pajak no way, gue nggak mau laba gue semakin tinggi, tapi gue maunya laba semakin kecil. Ya, tentu itu adalah harapan perusahaan. Maka dari itu manajer pun harus sesuaikan kan dengan visi dan misi dari perusahaan tersebut. Dia nggak boleh belok sendiri sesuai dengan keinginan dia. Ya, cuman gini, kelemahan dari harga transfer bisa jadi dia menguntungkan satu metode. Eh, dia bisa jadi menguntungkan satu divisi atau departemen, tetapi nantinya akan merugikan divisi atau departemen yang lain. Ya, kalau tadi saya kasih contoh, misalnya di divisi terakhir ya, divisi akhir yang sudah melakukan packaging daging ayam tadi, dan sudah siap untuk dipasarkan, bisa jadi untung buat divisi yang pertama, yang membeli bahan mentah, yang membeli ayam utuh. Nah, ternyata hasil dari keputusan yang ada, penetapan harga transfer yang ada, menguntungkan departemen divisi pertama, tetapi merugikan divisi yang terakhir, atau merugikan divisi yang kedua, yang lainnya. Karena di dalam perusahaan itu biasanya bukan hanya terdiri dari 3 divisi atau 4 divisi, tapi bisa sampai 10 divisi. Ya. Kalau perusahaan raksasa atau perusahaan yang besar, dan dia memiliki eh, anak perusahaan yang banyak, tentu kan dia
nggak main, cuma divisi 4 divisi doang. Bisa ada 10 divisi, bisa sampai 20 divisi. Karena masing-masing sudah mengerjakan bagiannya sendiri-sendiri. Ya, tentunya itu sudah menjadi perhatian. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ya, di sini ada informasi penuh. Ya, informasi penuh di mana para manajer itu harus mengetahui semua alternatif yang ada, baik dari biaya maupun pendapatannya yang relevan. Ya, lalu yang keenam itu adalah negosiasi. Nah, di sini harus ada mekanisme kerja untuk melakukan negosiasi kontrak antar unit usaha. Ya, ini penting ya. Kenapa sih Pak kita harus negosiasi? Tentu kita harus nego dulu. Kita nggak bisa menetapkan keputusannya A, B, C, dan sebagainya. Karena yang harus kita lakukan adalah bernegosiasi setelah semuanya sudah sepakat, baru kita bisa menjalankan. Ya. Tapi kalau orang yang nggak sepakat, terus kita mau menetapkan sendiri, dan dengan santainya, ya udahlah Pak, saya nanti akan menetapkan departemen yang atau divisi yang pertama ini, dia yang lebih tinggi biar adil, terus yang kedua lebih kecil, yang ketiga nggak bisa seperti itu. Ya tentunya kita tidak bisa menggunakan cara yang demikian. Karena nanti akan berpengaruh berkaitan dengan hal tersebut. Ya, kemudian kita lanjutkan slide yang berikut. Nah, di slide yang berikut ini kita akan melihat metode penentuan harga transfer. Nah, hambatan perolehan sumber daya, idealnya manajer pembelian bebas untuk mengambil keputusan. Memperoleh sumber daya, sebaliknya manajer penjualan bebas juga untuk menjual produk ke pasar yang paling menguntungkan. Ya, jika kebijakan korporat membatasi, maka ada hambatan dalam memperoleh sumber daya pada kebijakan harga transfer. Nah, hal ini nantinya akan meliputi apa saja? Satu, pasar yang terbatas. Ya, pasar bagi pusat laba penjual atau pembeli itu sangat terbatas. Alasannya kenapa, Pak? Alasannya, yang pertama kapasitas internal membatasi pengembangan penjualan internal. Ya, kita juga kan nggak bisa menerima ya semua penjualan internal. Karena perusahaan itu lebih fokus kepada penjualan eksternal kan. Penjualan internal in special condition aja. Nggak bisa kita terapkan semuanya pada saat ada penjualan internal aja ya kan kita selalu maunya pasarnya keluar, bukan pasar internal. Pasar internal untuk penjualan internal ini kan hanya keperluan perencanaan pajak saja dalam rangka melakukan tax planning tadi kan. Tentunya seperti itu. Ya, kemudian perusahaan merupakan produsen tunggal dari produk yang terdiferensiasi dan tidak ada sumber daya dari luar. Ya, di sini dianggap bahwa perusahaan nantinya sebagai produsen tunggal. Ya, kalau tadi saya bilang contohnya seperti Unilever. Tentunya dia sebagai produsen tunggal kan di dalam internalnya dia sendiri. Dia selalu mengatakan bahwa oh ini saya semua produk saya yang hasilkan dan saya nanti begitu ada hal-hal yang berkaitan dengan penjualan internal atau penjualan eksternal ya saya juga yang menentukan berapa yang harus ditetapkan atau ditetapkan harga transfer di masing-masing divisi pun saya yang menentukan. Ya, jadi di sini perusahaan merupakan atau dianggap sebagai produsen tunggal. Ya, kemudian yang ketiga, jika perusahaan telah melakukan investasi yang sangat besar, maka cenderung tidak akan menggunakan sumber daya dari luar, kecuali harga jual di luar mendekati biaya variabel perusahaan, dan ini jarang terjadi. Ya, jadi ketika perusahaan telah melakukan investasi yang cukup besar, tentunya dia cenderung
ya tidak akan menggunakan sumber daya dari luar seperti itu. Ya, kecuali nantinya harga jual tadi mendekati biaya variabel perusahaan dan ini pun dianggap jarang terjadi. Kemudian untuk mengetahui harga kompetitif, ya caranya adalah yang pertama ada harga pasar yang diterbitkan. Tentu kita akan melihat ya, adanya harga pasar. Ya, kemudian harga pasar ditentukan oleh penawaran di mana harga terendah mungkin menangkan usaha tersebut. Tentunya orang akan lebih memilih apa? Memilih harga yang paling rendah kan? Dia nggak mau lah pakai harga yang tinggi-tinggi. Ngapain gue pakai harga yang tinggi kalau ada harga yang lebih rendah? Ya, apalagi dengan harga yang rendah dianggap, ah saya di sini memiliki dengan kualitas yang baik, tapi dengan harga yang reasonable nih. Ya udah saya akan gunakan harga tersebut, misalnya seperti itu. Ya, tentunya kita akan melihat ya, berkaitan dengan hal tersebut. Ya, kemudian pusat laba produksi yang menjual barang yang sama di pasar bebas akan meniru harga kompetitif yang berada di luar. Ya, tentunya kita akan beranggapan bahwa kita ya udahlah kita mengadopsi dari harga yang ada di pasar bebas. Tentunya akan lebih mudah kan menetapkannya daripada kita pusing sendiri ini nentuin harganya, yaudah kita pakai harga pasaran aja. Lalu yang keempat adalah laba pembelian, membeli produk serupa dari pasar luas atau bebas. Ya, di sini tentu bisa menetapkan berkaitan dengan pusat laba pembeliannya ya, berkaitan dengan pembelian produk ya, dari pasar luar atau bebas. Ya, kemudian kita lanjutkan di slide berikut. Ya, hal ini terjadi jika pusat laba penjualan tidak bisa menjual produknya ke pasar bebas atau mempunyai kapasitas berlebih, sehingga perusahaan tidak dapat mengoptimalkan labanya jika pusat laba pembelian membeli dari pemasok luar, sedangkan kapasitasnya masih memadai. Ya, jadi di sini kita juga harus hati-hati ya, karena memang ada kelebihan, tapi juga ada kekurangannya juga yang harus nantinya kita akan hadapi. Ya di situ jika pusat laba penjualannya nggak bisa menjual produk ke pasar bebas, lalu bagaimana dong? Kan nggak mungkin gudang akan menerima semua produk tersebut, ya kan? Udah menghasilkan harus segera dikeluarin kan? Nggak boleh lama-lama tahu-taunya, misalnya di dalam showroom atau di dalam etalase daging-daging tersebut kalau nggak segera dijual bisa busuk kan? Daripada nanti busuk, mendingan kita segera jual, ya segera kita jual ke pasarnya atau ke Freshmart yang diharapkan sesuai dengan harapan perusahaan dan nantinya bisa mengembalikan modal dan bisa ada pengembalian, adanya cash flow dan akhirnya kita bisa beli lagi bahan dan kemudian kita jual kembali. Ya, lalu yang kedua, jika pusat laba pembelian tidak memperoleh produk yang diperlukan dari luar, sementara pusat laba penjualan menjual produknya keluar, akibatnya kurang kapasitas produksi dalam industri dan out dari pusat laba pembelian. Terhambat sehingga laba perusahaan tidak optimal. Ya, tentunya pun kita akan melihat hal tersebut ya. Oh, ternyata bisa juga ya, Pak. Kalau ternyata pusat laba itu, jika pusat laba pembelian tidak memperoleh produk yang diperlukan dari luar, sementara pusat laba penjualan menjual produknya keluar. Dan nanti akan berdampak kekurangan kapasitas produksi dalam industri. Ya, lalu yang ketiga, jika jumlah harga transfer kecil atau sementara, perusahaan membiarkan para pembeli dan penjual saling bekerja sama tanpa campur tangan dari kantor pusat. Ini kalau sudah betul-betul otonomi ya.
Kalau dia sudah otonomi, tentu bisa diterapkan. Jadinya pusat sama sekali tidak melakukan campur tangan. Lalu yang keempat, beberapa perusahaan memberikan wewenang pusat laba pembelian atau penjualan untuk menyerahkan keputusan memperoleh sumber daya pada seseorang atau komite. Ya, lalu yang berikut, yang kelima, jika terjadi pertentangan antara pusat laba pembelian dengan penjualan, maka yang dipilih adalah berurusan dengan pihak luar karena mereka memberikan layanan yang terbaik. Ya, tentu kita akan lebih memilih jualannya langsung ke luar. Dan jika ada hambatan perolehan sumber daya, maka harga pasar adalah harga transfer yang paling baik, the best price, atau cara lain yang dianggap lebih kompetitif. Ya, kita bisa memilih mana yang kurang lebih dianggap paling baik. Nah, dalam penentuan harga transfer, unsur-unsur iklan, pendanaan, dan lain-lainnya yang tidak dikeluarkan oleh penjual itu tidak perlu diperhitungkan. Ya, jadi kalau misalnya nih ada pembuatan iklannya juga, Pak, kita masukkan iklan juga di media massa atau di media cetak, ada lagi media online, lalu ada lagi buat iklan yang dipampang di jalan-jalan, ada penerangannya juga sekalian. Nah, itu apakah wajib, Pak, kita perhitungkan ya? Kalau memang harus dimasukkan dalam harga transfer, ya kenapa kita nggak masukkan? Karena kalau biaya iklan ini kan dia di luar dari biaya overhead pabrik, ya kan? Dia sifatnya itu biaya administrasi umum kan. Ini kan dia sebenarnya kalau kita katakan dalam kategorial biaya, dia tuh nggak masuk dalam BOP. Dia harus dikeluarkan dari situ. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih untuk perkuliahan kita, perencanaan pajak, tax planning, ya kurang lebih sampai sini dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak, untuk nanti UTS itu soalnya berupa teori semua dong ya, Pak? Semua dong ya. Ya, biasanya saya ngasihnya untuk di UTS masih teori semua. Untuk kalau perencanaan pajak kan bagaimana kita menghasilkan sebuah hitungan yang sesuai dengan perencanaan pajak, sesuai dengan undang-undang pajak. Nggak semuanya hitungan, jadi ada teori dan ada hitungan sedikit. Oh gitu. Ya, jadi begitu ya. Iya. Oke. Oke, berarti untuk perkuliahan kita, saya cukupkan sampai di sini. Ya, teman-teman, tetap jaga kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer, dan selamat malam semuanya. Ya, malam Pak, makasih. Malam, Pak. Ya.